Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, kita bacakan, kita lanjutkan ya pembahasan dari doa dan wirid, ya manfaat doa dan zikir. Kita masuk ke ya nomor 31. Zikir itu adalah ibadah yang paling mudah. Ya, jadi zikir adalah ibadah yang paling mudah namun paling agung dan utama. Ya, meskipun dia mudah, tapi itu adalah ibadah yang sangat mulia. Ya, sangat utama ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang menyangkal bahwa gerakan lidah merupakan gerakan anggota badan yang paling ringan? Ya, dan paling mudah dilakukan umat manusia. Ya, pasti nggak ada yang bakal menyangkal. Ya, menyanggah kalau gerakan lidah merupakan gerakan anggota badan yang paling ringan. Ya, nggak ada yang paling ringan dari apa? Menggerakkan lidah, ya apa tidak Ibu? Ya, sehingga apa? Ya banyak ya. Ya, di antara kita ini yang terjerumus ya gara-gara lisannya, karena saking ringannya lisan ini. Ya, akhirnya banyak juga yang terjerumus ya ke dalam ya neraka Allah Subhanahu wa taala waliyazubillah. Ya, karena saking ringannya lisan ini. Nah, maka zikir juga ibadah yang paling ringan karena dilakukan oleh lisan. Nah, kemudian yang berikutnya, atau di sini di footnote itu ada tambahan di situ, kata Ustaz Yazid rahimahullah, di antara contoh kalimat yang ringan, kata beliau, zikir yang ringan di lisan dan berat dalam timbangan dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yaitu zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah aku memujinya, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Ini kalimat ringan ya. Hanya beberapa ya 2 kalimat saja, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tapi kalimat ini ya berat dalam timbangan nanti di hari kiamat nanti. Ya, kemudian yang kedua, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ke-31. Kemudian yang ke-32, di antara manfaat zikir dan doa, zikir itu merupakan tanaman surga. Jadi zikir ya, ini akan menjadi apa? Tanaman nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Sesuai dengan riwayat At-Tirmizi bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertutur, Rasulullah SAW pernah bersabda, pada malam ketika aku diisro'kan, ya beliau Isra Mi'raj, ya diperjalankan beliau di malam hari, itu maksudnya diisro'kan, diperjalankan di malam hari. Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Ya. Kemudian dia berkata, kata Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Ya. Kata Nabi Ibrahim, sampaikan salamku kepada umatmu wahai Muhammad. Serta beritahukanlah kepada mereka bahwa surga bagus tanahnya. Tanahnya bagus dan segar airnya. Ya, airnya apa? Begitu segar. Dan bahwa surga itu berupa tanah kosong. Ya, surga itu apa? Berupa tanah kosong. Dan bahwa tanamannya adalah lafaz zikir. Ya, jadi masih tanah kosong. Ya, kalau kita ingin apa? Agar ada tanaman-tanamannya di surga itu, ya maka apa? Maka hendaknya dia membaca zikir-zikir. Apa zikirnya di sini? Kata Nabi Ibrahim, subhanallah walhamdulillah, ya wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir-zikir ya akan menjadi tanaman nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan 4 perkataan ini di footnote ini adalah apa? Perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, 4 perkataan ini, kalimat ini adalah kalimat zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita banyak-banyak ya membaca subhanallah, bertasbih, alhamdulillah ya bertahmid,
Ya, kemudian Allahu Akbar bertakbir, kemudian la ilaha illallah bertahlil ya. Ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Zubair dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, ya, siapa yang mengucapkan subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung, wa bihamdihi, aku memujinya. Apa kata Nabi? Maka ditanamkanlah baginya pohon kurma di surga. Ya, lihat. Siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, maka ditanamkan satu pohon pohon kurma di surga untuknya. Ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-33, pemberian serta karunia Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan karena zikir, ya, karena zikir itu tidak pernah dilimpahkan karena amal soleh yang lain. Jadi pemberian, ya, ataupun karunia Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan, ya, itu karena zikir, ya, dan tidak pernah dilimpahkan karena amal soleh yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir zikir apa namanya? Zikir pagi ya. Ya, zikir pagi. Jadi siapa yang baca zikir ini, ya, kata Nabi SAW, apa zikir tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa arti zikir ini? Tidak Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya kerajaan. Walahul hamdu, beserta semua pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia baca zikir ini sebanyak 100 kali dalam sehari. Dalam sehari dia baca 100 kali, ya, zikir ini, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala membebaskan 10 budak. Ya, besar sekali pahalanya. Dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak. Kemudian yang kedua, ditetapkan bagi dirinya 100 kebaikan. Dia dapat 100 kebaikan. Yang ketiga, dihapuskan darinya 100 keburukan. Ya. Kemudian yang keempat, ya, zikir ini menjadi perlindungan dari syaitan pada hari itu hingga sore hari. Ya, hingga sore hari. Ya, dia akan dilindungi oleh syaitan. Dan tidak seorang pun yang membawa sesuatu yang lebih baik daripada yang dibawa oleh orang tersebut. Jadi orang yang berzikir dengan zikir ini, dia membawa sesuatu yang lebih baik. Nggak ada yang lebih baik daripada zikir itu, ya, kecuali orang yang berbuat demikian lebih banyak lagi. Kecuali yang berbuat lebih banyak lagi, maka dia yang lebih baik lagi, ya, yang lebih banyak membaca zikir ini. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda, ya, sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, maha suci Allah, segala puji milik Allah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Allah. Allah maha besar. Kata Nabi apa? Ini, kalimat ini lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Yakni lebih aku sukai dari dunia dan seisinya. Ya, jadi kalimat ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini kalimat yang paling disukai oleh Nabi SAW, ya, dari dunia dan seisinya. Kemudian dari Sauban radhiyallahu an, barang siapa yang di waktu pagi dan sore hari dia mengucapkan raditu billahi rabba, ya, ini zikir pagi dan sore, ya, wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyah, aku ridho terhadap Allah, Dia sebagai Rabbku, wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku juga ridho Muhammad sebagai
nabiku ya sallallahu alaihi wasallam, maka apa keutamanya? Maka Allah pasti meridhoi dirinya. Ya, kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, baca zikir ini. Ya, setiap pagi dan setiap petang. Raditu billahi robba bil islam dinina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, disebutkan di riwayat yang lain dibaca 3 kali. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memasuki salah satu pasar dan mengucapkan, ini doa masuk pasar. Ya, zikir masuk pasar. Apa zikir masuk pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa wajib dihafal sama ibu-ibu ini. Ya, karena paling sering masuk pasar ya, harus dihafal. Kita ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa artinya? Tidak ada ilah sesembahan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah semata. Tiada ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia hidup dan tidak akan mati. Di tangannya lah segala kebaikan, dan dia maha kuasa ya atas segala sesuatu. Maka Allah akan menetapkan bagi dirinya 1.000.000 kebaikan. Bayangkan. Ya, ini ibu-ibu pahalanya besar sekali ibu-ibu. Ya, kalau bisa baca zikir ini pahalanya sangat banyak. Ya, siapa yang baca zikir tadi kata Nabi, maka Allah akan menetapkan baginya 1.000.000 kebaikan, 1.000.000. Ya. Dan akan dihapus 1.000.000 kesalahan, 1.000.000 dosa, dan meninggikan baginya 1.000.000 derajat. Ya, masya Allah. Ya, keutamaan yang sangat luar biasa bagi yang berzikir. Ya, baca doa ini ketika masuk pasar. Ya. Atau ketika masuk mall, itu juga pasar. Ya. Ya. Warung kayak bukan. Kalau warung bukan ya. Ya. Pasar mall itu juga masuk pasar ya kalau mall ya. Atau pasar yang tradisional ya. Itu usahakan baca doa ini ya. Ini jangan disia-siakan. Ya, pahalanya sangat besar sekali. Ya, harus hafal ya mulai sekarang ya. Ya, biar banyak ya kita bekal akhirat kita ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-34, masih ada waktu kayaknya. Masih ada 5 menit lagi ya, pas ya sampai jam 3 pas. Nah, yang ke-34 di antara faedah zikir, terus menerus berzikir kepada Allah tabaraka wa taala membuat hati seorang hamba tidak lalai atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bersikap lalai dalam mengingat Allah merupakan sebab penderitaan hamba di dunia dan di akhirat. Nah, jadi zikir, kita berzikir kepada Allah, ini membuat hati ini tidak lalai. Ya, membuat hati kita ini tidak lalai. Sedangkan sikap lalai dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah, ini yang akan menyebabkan penderitaan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang melalaikan Allah, ini tidak berzikir kepada Allah, maka ia akan lalai atas diri sendiri. Ya, dia akan lalai atas dirinya. Ya. Maksudnya urusannya mungkin tidak ada yang beres akhirnya. Dilalaikan. Dari ini, dari itu, lalai. Ya, pekerjaannya nggak ada yang beres. Ya, ini maksudnya. Ya. Dan kemaslahatan dirinya. Ya, dilalaikan dari kebaikan untuk dirinya. Sehingga dia luput dari banyak kebaikan jadinya. Ya, karena kelalaian tersebut ya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia pun akan binasa, dan bisa jadi dia akan akan hancur. Ya, akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan rusak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan
kalian itu seperti menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Ya, jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Ya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum anfusahum, karena dia lupa kepada Allah. Lihat apa akibatnya? Ansahum anfusahum, Allah lupakan ya orang tersebut kepada dirinya. Ya, lupa terhadap dirinya, lalai dia jadinya. Ya, lalai terhadap dirinya sendiri. Akhirnya dia lupa juga dengan dirinya sendiri. Maka ulaika humul fasikun. Maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, fasik artinya dia suka berbuat dosa. Itu arti orang yang fasik, orang yang gemar yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Itu orang yang fasik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, "Wa man a'rada an zikri." Lihat, orang yang tidak mau berzikir, lalai dari zikir, kata Allah "Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 124 sampai 126, barang siapa yang berpaling dari mengingatku atau dari peringatanku atau dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, fa innalahu ma'isyatan donka. Kalau dia berpaling dari mengingat Allah atau dari peringatan Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Sempit hidupnya, disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, kemudian di akhirat, di hari kiamat nanti akan kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Hari kiamat dia buta, nggak bisa melihat. Karena dia diberikan mata oleh Allah di dunia, tapi nggak dipakai untuk melihat Al-Quran, melihat ayat-ayat Allah, ya, melihat hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Tapi dia gunakan matanya untuk bermaksiat, ya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qala rabbi lima hasyartani. Allah berfirman lima hasyartani, dia berkata, kenapa ya Rabbku, ya Rabbi, wahai Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta sekarang? Wa qad kuntu basira, bukankah saya dulu itu bisa melihat di dunia? Kok sekarang saya tidak bisa melihat? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah dulu datang kepada engkau ayat-ayat kami, baik itu Al-Quran, ya, peringatan kami, baik itu hadis Nabi SAW, datang kepada engkau, melarang engkau dari ini, dari itu. Tapi panasitaha, engkau mengabaikannya. Engkau abaikan, engkau biarkan saja lewat begitu saja, engkau tidak pedulikan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini ya kami juga mengabaikan dirimu, nggak mau kami urus. Udah, kamu buta, nggak mau kami urus kamu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu kamu melalaikan, ya lalai kepada kami, maka kami sekarang ya mengabaikan dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya engkau kini diabaikan dalam kubangan azab, sebagaimana engkau telah melupakan ayat-ayatku serta tidak mau mengamalkannya. Berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala itu mencakup berpaling dari zikir yang telah diturunkan. Kata beliau, ya, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala itu mencakup berpaling dari zikir yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu kitabnya. Juga mencakup berpaling dari berzikir kepada Allah dengan hal-hal yang telah disebutkan Allah dalam kitab tersebut. Juga berpaling dari nama-namanya, berpaling dari sifat-sifatnya, perintah, anugerah, dan semua ya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua merupakan akibat berpaling dari kitabullah Al-Quran. Dengan kata lain, siapa saja yang berpaling dari kitabku Al-Quran, tidak mau membacanya dan tidak mau mendalaminya, serta tidak memahaminya dan tidak mengamalkannya, maka hidup dan kehidupannya akan menjadi sempit, bahkan dia akan menjadi tersiksa. Ya.
Hal ini berbeda dengan orang-orang yang mendapat kebahagiaan serta keberuntungan. Ya, hidup mereka di dunia amat menyenangkan dan di akhirat kelak mereka mendapatkan pahala yang berlimpah. Ini masih panjang ternyata. Ya, mungkin di kesempatan yang lain. Karena ini sudah lewat. Ya, insya Allah kita akan ulangi nanti. Ya, poin yang ke-34 ini. Ini bagus ya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Ya, insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya, insya Allah Ta'ala. Demikian ya pembahasan kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bisa menambah ilmu, kemudian bisa menambah amal soleh kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu, ya, dalam kebaikan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.